Jalan pagi ke Sungai Musi, menikmati pemandangan dengan riang dan gembira. Bekali diri dengan kompetensi, raih peluang hingga ke mancanegara. Halo Sobat Airman, welcome back di airport. Airportnya milik Politeknik Penerbangan Palembang. Saya Ayu. Dan saya Heni. Kalau biasanya kita mendengar cerita tentang perjalanan taruna dari berbagai daerah di Indonesia, kali ini di Airport punya cerita yang sedikit berbeda. Saat ini Politeknik Penerbangan Palembang tidak hanya menjadi tempat para taruna nih Sobat Airman untuk menempuh pendidikan di bidang penerbangan, tetapi melalui berbagai fasilitas dan sumber daya yang dimiliki Politeknik Penerbangan Palembang juga terus membuka peluang kerjasama dan dengan berbagai instansi, salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Nah, dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Politeknik Penerbangan Palembang. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas pada siang hari ini. Menarik sekali pasti hari ini. Nah, sekarang kita langsung ngobrol dengan narasumber kita kali ini. Halo, selamat datang Bapak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih, yuk, boleh dong Pak kita Bapak memperkenalkan diri kepada Sobat Airman yang ada di rumah agar lebih kenal dengan Bapak. Sobat Airman, saya Kepala Balai BP3 Yusuf Selatan, nama saya Waidisa, bisa dipanggil dengan Pak Fuad, nickname-nya. Oke, gimana nih yuk? Kita langsung aja ya Iya, ke berarti kita panggilnya Bapak Wai ya, Pak. Pak Wai. Pak Wai, oh, keren sekali. Atau KW juga boleh. Oh, Kak Wai udah boleh nih. Kawai boleh. Lebih Lebih akrab dekat gitu ya, ya. lebih akrab, betul. Oke. Kita lanjut ke ini Lanjut ngobrol ya. aja langsung ya. Oke, makasih kepada Bapak karena sudah memperkenalkan diri ke kami dan juga tentunya ke Sobat Airman yang sedang menonton video kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita tanyakan ya kepada Bapak tentunya. Saat ini Bapak itu bersama para peserta yang sedang mengikuti kegiatan diklat di Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, boleh diceritain nggak nih Pak kepada Sobat Airman diklat apa yang sedang dilaksanakan? Baik, terima kasih. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kalau dulu lembaga kita masih badan ya, itu ada namanya BNP2TKI, kemudian berkembang lagi menjadi nama baru lagi, apa namanya, BP2MI. Nah, dia era Pak Presiden Prabowo waktu jadi presiden, dapatkan mandat sebagai Republik Indonesia, menaikkan status kita menjadi dari badan menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, atau dikenal dengan KP2MI. KP2MI punya UPT, unit pelaksana teknis di daerah. Dari 38 provinsi itu ada 23. Salah satunya di Kota Palembang. Nah, Palembang namanya BP3MI Sumatera Selatan, apa itu BP3MI Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan dengan membawahi 3 provinsi, Provinsi Sulsel, Kepulauan Bangka Belitung maupun dan Bengkulu seperti itu. Nah, kami semenjak kementerian sebagai perumus pembuat kebijakan yang menempatkan pekerja migran dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan terhadap program-program pekerja migran di Indonesia. Karena memang mau bekerja ke negeri itu harus punya kompetensi. Pertama kompetensi kemampuan skillnya bahasa, teknisnya maupun sertifikasi. Itu tuntutan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan ketika kita diberikan ini programnya Pak Presiden Prabowo, ya, nama program nasional, namanya Asta Mandala SMK Go Global. SMK Global itu brandingnya, jadi tidak hanya peserta pelatihan lulusan SMK, tapi dari umum juga. Memang kita dapat arahan dari Pak Presiden melalui Kementerian kita, melalui Pak Menteri kita, Pak Nurdin, pada KPDMI untuk melaksanakan program SMK Global. Nah, kita ditargetkan memang sekitar 500.000 itu yang hasil yang kita latih itu untuk dipasarkan ke luar negeri. Dari 5.300.000-nya kita diminta untuk lulusan dari SMK, ya. Kemudian dari 200.000-nya itu dari umum. Nah, ini pun dibagi menjadi tahun 2026
tahun 2027, 2008 hingga 2029 dengan berbagai tahap. Sekarang aja kita secara nasional ada sekitar 40.000. Nah, kebetulan BPD Sulawesi Selatan mendapatkan sekitar 580 orang yang untuk dilatih. Ada terdiri dari 7 kelas. Nah, ini kami akan memberikan pelatihan sekitar ada 11 lembaga pelatihan. Ya, termasuk yang hari ini kita berada di Poltek Bank Palembang. Nah, kita tadi sudah kick off oleh Pak Menteri bersama-sama di aulanya Poltek Bank. Ada sekitar 100 orang. Nah, itu pelatihan bahasa Inggris, kemudian operasi production sama cleaner. Ya. Jadi itu ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di negara-negara Malaysia dan yang lainnya. Nah, kami juga memang perlu kebetulan bermitra terutama dengan Poltek Bank Palembang ini, dan kita sudah pernah coba di tahun kemarin itu kelas bahasa ya, sungguh luar biasa menurut saya hasil dari pelatihan di alumni di Poltek Bank Palembang ini. Nah, itu makanya tahun 2006 ini saya coba kembali dan lebih banyak lagi, sehingga ini termasuk pelatihan kita ini, kita itu untuk di batch pertama ini ya kan ada sekitar 280 orang yang memang terdiri dari 7 lembaga pelatihan. Ada SMK, ada Poltek Kemenkes di Bengkulu, kemudian juga ada Unisa. Nah, kebetulan Poltek Bank Palembang ini betul paling banyak, ada sekitar 5 kelas, ada 100 orang seperti itu. Nah, memang program kita ini program bukan hanya pelatihan, tapi memang untuk ditempatkan. Jadi ketika anak didik itu masuk di program kita ini, memang dia ada surat pernyataan siap untuk diberangkatkan ke luar negeri. Oh, sebelum itu harus ada surat kelengkapannya, Pak? Iya, surat pernyataan. Pernyataan siap untuk berangkat ke luar negeri, selain ada kelengkapan lainnya kita dapat izin dari orang tua, seperti itu. Kalau kita lihat nih Pak, dari pelaksanaan di 2025 kan adanya itu pelatihannya hanya kelas bahasa Inggris ya Pak. Di 2026 kita bisa yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada bahasa Inggris, operational production, sama cleaner ya. Nah, kalau melihat dari situ, nah menurut Bapak itu yang menjadi daya tarik atau pertimbangan dari BP3MI untuk memilih Poltek Bank Palembang sebagai lembaga diklat? Saya rasa Poltek Bank Palembang ini ada semacam komitmen untuk menghasilkan peserta pelatihan dari peningkatan kapasitas pekerja bank Indonesia itu yang benar-benar mumpuni untuk skill bahasanya, skill teknisnya, dan juga nanti kita bekali sertifikasinya. Karena dari sarana prasarana tentunya. Kemudian kemarin juga saya sudah lihat sebelum mereka masuk itu sudah ada kedisiplinan hal baris membaris, ya, dilengkapi dengan hal ada strukturnya dari satuan dari TNI seperti itu. Ya. Kemudian evaluasi saya tahun kemarin juga yang dilatih itu bahasa Melayu cukup bagus dan saya suka sekali. Yang mudah-mudahan yang mereka ketika mereka jabatan yang sekarang cleaner, operasi produksi, tentunya memang itu untuk menjawab mereka ketika benar siap berangkat kerja di luar negeri yang memang sudah mempunyai keterampilan soft skill juga, ya, disiplin. Tentu kalau di luar negeri itu ya, apalagi dengan negara Jepang seperti itu ya, disiplin itu akan masuk ke hal utama selain bahasa. Berarti secara sadar kita juga mengakui ya Pak ya, lulusan bahwasanya lulusan Politeknik Penerbangan Palembang itu vokasinya peluangnya lebih besar ya untuk bekerja di luar negeri seperti itu. Betul sekali. Ya. Saya lihat ada komitmennya dari mulai atasnya Pak Direkturnya hingga ke tataran bawah untuk mengambil kegiatan ini. Kami sangat berterima kasih sekali terhadap Politeknik Palembang yang membantu kami untuk mengambil peningkatan kapasitas terhadap kita memang disiapkan untuk go global, siap bekerja mendunia seperti itu.
Kalau dari misalkan kan tadi yang seperti yang Bapak sebutkan ada siswa SMK dan masyarakat umum. Iya. Apakah kemungkinan ada mungkin nanti lulusan dari sekolah vokasi, misalkan dari Poltek Palembang yang bisa dinaungi oleh BP3MI yang dilatih untuk bekerja go internasional seperti siswa-siswa SMK? Yes, tentu sekali. Ya, boleh. Karena memang warga negara Indonesia, ya khusus apalagi misalnya dari tarunanya Palembang ini, kalau memang selagi itu ada jabatan di luar negeri, boleh berkesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kalau kita tuh ada beberapa skema ya penempatan ini menurut aturan Undang-Undang 18 tahun 2007 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, ada skema government to government yang memang penempatan itu melalui pemerintah, kemudian ada government to private, pemerintah yang menempatkan atau swasta luar negeri, kemudian juga ada skema private to private, bisnis to bisnis, PT swasta yang mengizinkan kita untuk rekrut, ada skema KPS untuk kita sendiri, satu lagi skema mandiri. Misalnya begini, lulusan dari Palembang Taruna, dia komunikasi di luar dengan pemberi kerja melalui kirim email, berkesan CV-nya, jangan lupa dimintakan surat diterima bekerja, perjanjian kerjanya dibuat antara kedua belah pihak, bagus-bagus, maksudnya syukur-syukur bisa di-endorse di perwakilan kita, kemudian nanti visa kerjanya langsung diterbitkan, bikin paspor, bawa ke kantor kita, nanti kita verifikasi, ya, itu yang mandiri ya, skema mandiri. Kita verifikasi, kita berikan mereka sebelum keberangkatan, baru diberikan kartu pekerja migran Indonesia. Sehingga nanti begitu dia berangkat luar negeri, tidak ada halangan dari pihak-pihak orang misalnya kayak imigrasi. Nah, hari ini kan memang kita takut sekali bahwa berangkat luar negeri itu ada tawaran-tawaran lagi di medsos, gitu kan, Betul. tidak punya dokumen, hanya berbekalan lisan, tawaran-tawaran tinggi, hanya punya paspor, berangkat luar negeri nggak tahunya itu negara Kamboja untuk melakukan scamming seperti itu. Betul. Karena memang tentunya marak sekali ya Mbak ya. Ya, apalagi sekarang tuh banyak ke Pak dari agen atau pihak ketiga yang menawarkan untuk itu. kerja di luar negeri. Nah, kalau dari situ kira-kira apa Pak yang perlu diperhatikan atau dicek terlebih dahulu sebelum menerima tawaran seperti itu? Ya. Ini penting sekali ya, sobat Hermen ya. Iya. Jadi ketika mau ada tawaran, hari ini ada juga tawaran misalnya di TikTok Australia misalnya. Ya. Padahal belum ada skema yang disamakan tadi, skema G2G, G2G maupun mandiri. Nah, yang perlu diperhatikan ketika ada tawaran itu, konfirmasi atau koordinasi dengan disnaker setempat atau langsung ke kami, ke BP3MI Sumatera Utara atau di BP3 lain yang ada di provinsi lain. Nah, misalnya ada yang mengataskan nama PT, ya, yang tahu PT itu masih berjalan berbasis adalah kementerian kita, karena memang kita yang memberikan surat izinnya, yang sanksinya juga seperti itu, yang mengawasi seperti itu. Nah, dipastikan ketika ada lowongan, ada orang ini tanya dulu, ya, karena kita tahu persis, karena setiap ada lowongan kerja itu harus ada surat izin perekrutan atau orang itu. Jadi kalau di dalam undang-undang itu orang perorangan dilarang untuk menempatkan ke luar negeri. Berarti konfirmasi ulang ya, Sobat RMI, jangan lupa dikonfirmasi ulang, boleh langsung ke BP3MI-nya langsung seperti itu. Berarti tadi udah tentang tawaran ya Mbak, sama tentang dokumen. Selama proses ini Pak, ada kesalahan atau kesulitan kendala dalam penyusunan dokumen-dokumen lulusan Pak? Atau misalkan tips nih buat Sobat Airman, kesulitan dan kendala itu yang bisa dihadapi apa Pak? Sebetulnya kalau dokumen ya, dokumen sebenarnya pada umumnya sama sebagai pelamar. Seperti pertama itu ada surat izin ya, surat izin dari ahli waris. Pertama itu adalah kalau ini belum menikah, tentunya orang tua. Tapi kalau sudah menikah, suami atau istri. Nah, itu adalah dokumen yang pertama sekali. Nah, dokumen yang pertama sekali yang dibikin, kemudian dokumen-dokumen seperti KK biasa, dan juga berkas jaminan sosial pentingnya sesuai dengan pasal undang-undang itu. Nah, itu sebetulnya persyaratan itu kalau umpamanya dia skemanya melalui G2G yang kami melaksanakan itu bisa
bisa dilengkapi dengan poin-poin yang sudah kita persyaratkan. Kalau umpamanya yang dari skemanya dari PT yang ada job sekarang, ini memang ada juga PT swasta yang punya job luar negeri, misalnya ke Turki, hospitality, perhotelan, Bulgaria misalnya. Biasanya itu akan persyarat-persyarat itu sesuai dengan peraturan kita juga mereka untuk mengacunya. Nah, kalau yang paling penting itu sebenarnya kerja ke luar negeri itu adalah dokumen kompetensinya, Pak. Kompetensi. Ya, terutama itu bahasa. Misalnya gini, mau ke Jepang, baik skema B2B atau skema mandiri, secara mandiri, ya. Mandiri itu bukan berarti ada paspor mereka sendiri kayak gitu. Maksudnya mandiri dengan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, dan itu sudah terverifikasi di kantor kita. Nah, ketika mau bekerja ke Jepang, sertifikasi misalnya SSW, ada yang bekerja bertanggung khusus itu ada namanya N4. Nah, N4 itu harus didapatkan ujian. Nah, sebelum ujian itu harus pelatihan dulu, boleh pelatihan secara otodidak, boleh juga pelatihan di lembaga pelatihan bahasa Jepang, atau mungkin ikut pelatihan yang ada di Poltek Bank yang memang kita adakan seperti itu. Nah, itu ada dokumennya. Kalau umpamanya dokumen tidak bisa dipenuhi, saya rasa tidak ada kesulitan untuk bekerja ke luar negeri. Berarti memang ada poin-poin dokumen, ada beberapa dokumen yang memang menjadi persyaratan untuk pekerja migran. Iya, betul. Nah, ada diatur di Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja, pasal 13 kalau saya itu bisa dibaca semua, saya juga dulu. Even itu mereka mau daftarnya secara mandiri gitu ya Pak? Iya, boleh. Jadi skema itu ada 5 skema itu mau diperbolehkan. Ada yang kayak diaspora kita kan memang mereka kerja ini kan mau dia sendiri. Karena yang dikatakan orang yang bisa mandiri itu ketika dia bekerja ke luar negeri, dia punya kemampuan skill bahasa, skill teknisnya, dan berverifikasi, dan dia sudah bisa melindungi diri dia saat dia di luar negeri. Itu yang paling penting. Ya. Itu yang kita bangun soft skill kita itu. Ya. Betul. Lengkap banget yang disampaikan oleh Pak. Iya, sangat-sangat bermanfaat, Iya. Mbak ya. Kalau boleh nih Pak, terakhir, apa pesan yang dapat Bapak sampaikan untuk para taruna atau mahasiswa Poltek Bank Palembang dan lulusan Poltek Bank Palembang yang mungkin nantinya akan membawa kompetensinya ke tingkat internasional? Oke, baik. Para taruna yang siap untuk bekerja ke luar negeri, tentunya konfirmasi dulu ke KPWRI, ya. Jika memang itu sesuai dengan kompetensinya, jabatan yang akan dibekerja ke luar negeri itu negara kayak seperti negara-negara itu membuka sekali. Ya. Jadi semua negara bisa mengekspor ke negara negeri. Kemudian juga lulusan-lulusan dari pelatih-pelatih kita yang ada di Poltek Bank ini, ya, ini menjadi tanggung jawab kami bahwa inilah program ini dilatih, dididik, memang untuk kita praktekkan, Pak, bukan hanya untuk latih doang. Jadi memang benar-benar punya semangat, punya motivasi untuk maju ke kancah internasional. Jadi SMK Global ini lulusan-lulusannya sudah mendunia seperti itu. Dan semua kesempatan bisa diberikan kepada negara Indonesia, terutama untuk lulusan taruna dan Terutama untuk lulusan Poltek Bank Palembang. siap. Ya. Mungkin kita ke depan nggak bisa membuka lagi misalnya gini. Ada jabatan-jabatan di luar negeri yang memang di berbagai belahan negara-negara Eropa yang cocok memang lulusan-lulusan di sini sesuai dengan kualifikasinya, itu bisa kita Bisa kita diajuin ya gitu ya Pak? Iya. Jadi jabatan-jabatan di luar negeri itu masih banyak, tergantung negara, tergantung atau PT-nya yang mengambil job itu. Tapi memang sebelum mengambil job yang ada di luar negeri, misalnya katakan saya simpel aja, ada welder yang gajinya, misalnya pengeboran bawah laut untuk kalangan kapal yang gajinya 50 jutaan. Nah, ketika dia ngambil job ini, ada nggak supply-nya? Iya. Supply SDM. Iya. Permintaannya ada, di sini ada. Nah, kalau umpamanya tidak ada yang disuplai ke sana,
DM-nya. Ya, kita nggak bisa ngambil dari permintaan sana. Oh betul. Ya, jadi ya memang ada semacam berbareng ya. Iya. Ketika negara atau misalnya P3LI yang mempunyai apa namanya surat izin perekrutan, ambil job jabatan welder, tentunya memang ada misalnya Poltek Bank ini melatih tentang welder itu. Nah, seperti itu. Berarti penawaran permintaan seperti itu Pak. Makanya ini yang menjadi perundungan pimpinan kita di pusat, Pak Menteri dan para jajarannya. Jabatan-jabatan di luar negeri itu bisa kita ambil semua di berbagai negara, tapi sementara di SDM SDM kita ini. sudah siap Pak dengan potensi Betul, itu. betul. Kompetensi yang ada gitu ya Pak. Betul sekali. Berarti itu sangat penting sekali Mbak buat kompetensinya. Baik, perbincangan hari ini benar-benar sangat banyak ya kita ya Mbak ya dapat karena juga pengalaman pertama kita biasa kita barengnya sama Taruna, tapi kali ini narasumber kita itu tentang Pekerja migran. Jadi ini sangat penting banget buat Sobat Airman nih. Perbincangan kita bersama Bapak Y atau Kak Y. Kita belajar bahwa peluang untuk berkarir di luar negeri itu terbuka sangat luas sekali. Jadi buat teman-teman Sobat Airman yang memiliki potensi atau kompetensi tersebut, walaupun kita tidak punya ya Mbak, misalnya saya tidak punya kompetensi tersebut, belajar Pak ya, cari tahu dan belajar. Asal mau belajar. Iya, karena tentunya di Poltek Bank Palembang sudah diakui juga sama Kak Wai bahwasanya di Politeknik Penerbangan Palembang itu sudah difasilitasi, betul kan Pak Wai? Betul sekali. Nah, menjadi lulusan Poltek Bank bukan hanya tentang siap bekerja di dalam negeri, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk mampu bersaing di dunia kerja internasional. Oke, semoga pembahasan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Airman bahwa mimpi untuk berkarir di luar negeri bukanlah suatu yang mustahil selama kita mau mempersiapkan diri, mau belajar, dan berani mengambil keputusan, kita pasti bisa. Oke, terima kasih kepada Bapak Y atas berbagi pengalamannya hari ini, dan kepada Sobat Airman juga tentunya jangan lupa follow seluruh media sosial Politeknik Penerbangan Palembang. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan episode AirPods kali ini ke teman-teman kalian yang punya cita-cita berkarir di dunia internasional. Oke, tadi kan sudah diawali pantun Pak, saya tutup dengan pantun. Oke. Mungkin tim yang ada di belakang boleh minta cakepnya. Belum. Terbang tinggi menuju angkasa. Cakep. Membawa bekal penuh harapan. Cakep. Raih cita-cita, jangan pernah putus asa. Raih peluang menuju masa depan. Saya Heni. Dan saya Ayu. Kita pamit undur diri, sampai bertemu di AirPods episode berikutnya. See you.